kan yang menemukan bahwasanya kalau sosok Bang Maimul Mahdi, panggilan akrabnya Bang Madi, panggilan akrabnya bahwasanya Bapak ini paling respon, paling cekatan dan reaktif mendapatkan keluhan masyarakat dan lain-lainnya. Nah, dengan kondisi sekarang posisinya Abang alhamdulillah sudah menjadi ketua DPR dan dulu sebelumnya adalah anggota DPR. Apakah ada pembeda di sana kira-kira? Ya, saya kira nggak seperti itu. Saya masih menganggap ini, bahkan jadi ketua ini amanah yang cukup berat. Menjadi anggota DPR saja ini sudah cukup berat kan, karena apa? Ini amanah ya yang diberikan oleh masyarakat, kepercayaan. Kepercayaan. Konon lagi sekarang menjadi ketua, mungkin bebannya lebih besar. Namun demikian, saya kira ya tidak ada yang tidak bisa kita lalui kalau memang ya itu kita tetap berusaha dan menjalankan sesuai dengan ya yang kemampuan yang ada pada kita hari ini. Yang penting kita jangan muluk-muluk lah kepada masyarakat. Yang kira-kira nggak sanggup kita penuhi, ya mungkin ya jangan kita berjanji seperti itu ya. Artinya ini juga bisa menjawab bahwasanya Pak Maimul Mahdi ini tetap sama, walaupun dengan fungsinya hari ini sebagai ketua, beliau tetap seperti yang dikenal oleh masyarakat, begitu Pak Maimul Mahdi. Insya Allah seperti itu. Nah, dalam perjalanan Pak Maimul Mahdi, akhirnya di edisi kedua tadi menang banyak, dan kita juga dapat informasi di edisi ketiga Bapak juga mendapatkan suara yang banyak. Alhamdulillah, saya berpikir begini, ini bahkan periode kedua setelah saya berhasil, ya, saya berpikir waktu itu ketika tahapan itu dimulai, karena saya dicalonkan kembali oleh partai ya, yang mengusung saya itu, ini bahkan lebih berat lagi dari memperjuangkan keberhasilan yang pertama. Iya. Karena apa? Betul. Ya, mempertahankan suara itu ya, lebih sulit daripada kita merebut, saya kira. Itu. Dan alhamdulillah yang ketiga saya diusung sebagai caleg, dan alhamdulillah yang masuk ke periode kedua lah, yang lewat saya sebagai anggota DPRK hari ini, suara kita bahkan bertambah 2 kali dari 2014. Kalau 2014 suara saya itu, saya ingat sekali, 1874. Ya. Di periode yang kedua saya memasuki gedung DPRK ini, suara saya 3069. 2 kali lipat. Alhamdulillah ya. Ya mungkin juga seperti itu ya. Mungkin ya dukungan daripada tidak terlepas daripada dukungan daripada masyarakat. Daripada masyarakat. Beserta mungkin ya doa-doa daripada orang tua saya sendiri mungkin ya. Itu mungkin lebih apa ya, kita lebih merasa tanpa dukungan dan doa daripada orang tua itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, dengan hari ini Bang Maimul Mahdi sudah menjadi ketua DPRK, kita mau pertanyaan satu yang menarik nih. Kira-kira masih bisa olah kari kambing nggak kira-kira? Insya Allah. Dan sampai hari ini itu bahkan ya kalau saya tidak mau, rasanya ini seolah-olah ini kita sudah sombong ya. Nah, karena kita sudah lupa pada dasar ya, dasar kita ya, sebagai penjual kambing. Dan bahkan ada di beberapa daerah saya sering tuh memasak ya. Jadi joki? Iya, insya Allah. Mestinya jadi tamu, nggak mau nih, harus jadi joki. Di belakang, di dapur. Kira-kira rasanya sama nggak? Kira-kira? Ya mungkin ya insya Allah seperti itu ya. Masih bisa ya. Masih bisa mengolah ya bumbu kari kambing ya. Dan bahkan kadang-kadang sering juga diminta untuk Pak Maimul bumbunya jalan, nanti kok Pak Maimul nggak sempat, biar kami aja masak sendiri. Iya. Nah, katakanlah waktu Pak Maimul Mahdi ini warungnya masih ada usaha kari kambing. Ada nggak pelanggan yang kecewa Pak Maimul nggak lagi yang lagi aduk kari kambingnya? Kalau dari jumpa pelanggan lama, kadang-kadang ya mereka bukan kecewa karena saya nggak masak kambingnya. Kadang beda katanya ya, beda kalau dulu ya sambil bisa duduk ngobrol sama Pak Maimul. Ya kalau hari ini karena kita masuk ke rumah makan Pak Maimul tuh, Pak Maimul nggak ada di tempat. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Ya mungkin juga ya kalau dibilang rasa, saya kira ya
nggak kali lah kan. Ya paling kadang-kadang sebagai sugesti aja tuh. Sugesti Bukan Pak aja. Maimul ini bukan nggak enak nih, mungkin seperti itu kan. Padahal tidak, mungkin sama saja karena bumbunya sama. Artinya kita mau coba mengulas sedikit prestasi Pak Maimul Mahdi artinya dalam mendulang suara meningkat. Nah, ini kita mau tahu sebenarnya trik apa nih, motivasi seperti apa yang Pak Maimul terapkan sehingga ini bisa jadi contoh nih bagi kami anak-anak muda yang ingin belajar kiranya, sehingga bisa ada peningkatan di kapasitas suaranya untuk menuju parlemen. Boleh nggak kita tahu resepnya sedikit saja buat ilmu-ilmu kita nih bagi penonton Raja Project nih khususnya kira-kira? Yang pertama, di periode pertama saya duduk, ya, saya tidak pernah berjanji ya kepada masyarakatnya. Tapi alhamdulillah kalau memang bisa saya bantu ya atau mencarikan solusi ya bagi masyarakat itu sendiri, itu saya lakukan. Karena bagi saya janji itu adalah utang. Seperti itu. Jadi mungkin untuk hal ini ya kita sering ya turunlah ke desa-desa ya. Nah, jangan setelah kita Duduk mungkin ya kita agak jauhkan diri dengan masyarakat. Mungkin itu saja kuncinya. Saya kira Artinya tidak jadi pembeda ya dari saat mencalonkan dengan sudah jadi anggota masih tetap sama. Nah, disitulah dia. Mungkin masyarakat mungkin melihat ya kita mungkin seperti itu ya. Karena saya tidak pernah itu setelah duduk di gedung DPRK yang terhormat ini ya. Itu saya biasa saja ya. Mungkin duduk di mana saja saya sudah menjadi hal biasa bisa ya. Ya. Turun kampung-kampung di setiap mungkin ada undangan mungkin di desa sejauh kita tidak punya kesibukan dan ada di tempat tidak DL atau kepala daerah, insya Allah saya datang. Kalaupun kadang-kadang nggak bisa datang ya cepat mungkin ya bisa datang malam mungkin seperti itu. Ada terbuka ruang itu untuk masyarakat, Bang. Jadi artinya kalau ada yang minta solusi kita tersedia. Kita tidak ada pembeda di sana. Itu mungkin salah satu resep yang paling ringan tapi cukup berat sebenarnya tuh. Insya Allah seperti itu ya. Kalau kita lihat Pak, memang agak berat ya. Resepnya sedia waktu dan ready aja itu nggak mudah tuh Pak Maimul Mahdi. Benar. Makanya kalau kita lihat ya yang penting kita begini. Jangan masyarakat melihat kita itu seolah ketika kita sebelum jadi ini seperti ini. Tapi ketika kita sudah jadi ini sudah berubah. Nah, mungkin itu aja kuncinya ya. Saya rasa kalau semua itu kita jalani dengan rasa yang tidak ada beban ya. Ikhlas mungkin tidak ada persoalan saya kira ya. Enjoy aja lah seperti itu. Kok bahasa keren sekarang kan seperti itu. dan kami juga melihat kalau Pak Maimul Mahdi juga sangat terbuka ya, baik dengan anak-anak muda juga dengan orang tua dan juga dengan kalangan mahasiswa juga sangat dekat dan juga sangat terbuka ruang diskusi buat masyarakat ataupun anak-anak muda dan mahasiswa yang ingin berkeluh kesah begitu Pak ya. Dan saya juga sering melihat Pak Maimul Mahdi kalau ada demo Pak Maimul Mahdi di depan. Ya, insya Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan kita ya diberikan kesehatan selalu ya. Nah, jadi ya, jangan mengecewakan yang masyarakat lah, mahasiswa juga ini sebagai kontrol sosial ya. Dan juga ini merupakan adik-adik kita lah yang mungkin ke depan akan menjadi generasi yang mungkin ke depannya juga mereka akan menjadi pimpinan di daerah-daerah atau di negara ini ya. Jadi mereka juga berkeinginan mungkin ya supaya ya bisa menyampaikan aspirasi lah. Aspirasi yang mereka perjuangkan. Kadang-kadang juga aspirasi yang mereka perjuangkan itu kan juga dari masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi kalau memang kita masih bisa dan masih mampu ya untuk menampung aspirasi itu, ya, saya kira kenapa tidak untuk kita layani? Karena mereka juga merupakan anak-anak kita, ya, anak-anak bangsa, generasi penerus akan datang. Nah, sedikit kita mau tanya nih Pak. Kita mau tanya bagian yang paling mungkin juga ingin kita dengar dari Pak Maimul Mahdi. Melihat pemerintahan Kota Langsa hari ini. Di mata Pak Maimul Mahdi perkembangan yang signifikan. Kira-kira harapan ke depan seperti apa kira-kira? Saya kira hari ini Kota Langsa ini ya terlepas pro kontra. Ya, namanya manusia, tidak ada yang sempurna dunia ini. Semua punya kekurangan dan kelemahan. Saya kira hari ini sudah bagus ya, sudah baik dari pengelolaan keuangannya ya. Balik dari tata kelola pembangunannya ya terlepas itu ada pro kontra seperti saya sampaikan tadi ya itu masyarakat yang bisa menilai gitu. Yang jelas saya melihat Kota Langsa ini kecil
Ya, tidak ada yang bisa kita andalkan selain jasa di sini. Dan saya melihat 2 periode masa Umar ya, masa Usman Abdullah dengan Pak Marzuki Hamid ini, saya kira sudah banyak perubahan-perubahan. Sangat. Dan visi misi yang mereka sampaikan di masa kampanye, baik periode pertama berlanjut periode kedua, ya ini sudah nampak ya. Ya visi karena mereka punya niat yang tulus dan ikhlas, niat yang besar untuk melakukan perubahan di Kota Langsa ini. Ya kebetulan juga mereka itu diusung dari Partai Aceh. Ya sama lah dengan saya ini sebagai kader partai. Ya, jadi setidak-tidaknya ini program yang dilakukan oleh kader-kader partai ini yang diinstruksikan oleh partai melakukan perubahan-perubahan terhadap perkembangan pembangunan ya yang dipimpin oleh kader-kader partai itu sendiri. Hari ini kita melihatlah perkembangan di bidang jasa sesuai dengan visi dan misi yang mereka sampaikan di kampanye, terutama di jasa di bidang pariwisata. Tentunya pariwisata yang mungkin ya secara pelan-pelan ya, secara religius ya, karena ini kebetulan juga memperjuangkan suatu daerah yang menerapkan syariat Islam. Ya, di beberapa kabupaten yang ada di Aceh, mungkin Langsa termasuk salah satu daerah yang fokus untuk menerapkan syariat Islam. Di samping itu juga ini mungkin jasa di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Jadi di 3 sektor ini saya melihat sudah ada perkembangan di samping sektor-sektor yang lain, ya baik dalam bidang pemberdayaan ekonomi, ya, khususnya di pertambakan mungkin ya, karena di Langsa ini tidak ada lahan yang cukup luas cukup untuk kecil. kita kembangkan, cukup kecil. Ya, saya rasa ini cukup maksimal. Karena apa? Memang semua ini tidak seperti kita membelikan telapak tangan ya, bin salah bin. Ya, kami Bukan juga Aladin di DPRK ya, yang penting sekali bisa bersinergi. Ya, saya dan beserta dengan anggota DPRK yang lainnya ya 25 orang kami ya, ini selalu bersinergi dengan pemerintah. Sehingga apa-apa yang kita cita-citakan bagi kepentingan Kota Langsa hari ini bisa terwujud. Karena tanpa adanya kerjasama dan dukungan juga dari semua elemen masyarakat, ini mustahil ya. Mustahil akan bisa kita lakukan. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Manul Mahdi. Dalam kesempatan berbahagia ini kita banyak tahu silsilah dan sejarah Pak Manul Mahdi nih, dari seorang pengusaha, dan beliau sudah bilang nih, beliau masih bisa masak kari kambing. Insya Allah. Next kita mungkin bisa join konten nih, kala Pak Manul Mahdi kita tantang nih masak kari kambing ya. Mungkin di lain kesempatan insya Allah. Terima kasih Pak Manul Mahdi. Mungkin dalam kesempatan kali kita juga bisa ngulik-ngulik kembali dan bisa diundang dan terbuka tempat untuk bisa menginterview seorang ketua DPRK Kota Langsa dalam kesempatan yang lain Pak ya. Sekian, terima kasih bersama Rajut Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.